Pada suatu larut malam di akhir tahun 1980-an, seorang pria pergi menemui kenalannya sesuai janji, namun ia justru menjadi korban sebuah serangan brutal. Saat polisi mulai menyelidiki kasus tersebut, sebuah kebetulan tak terduga membantu mereka mengidentifikasi beberapa tersangka dalam waktu kurang dari 24 jam. Penyelidikan awal tampak berjalan lancar, seolah kebenaran sudah berada di depan mata. Namun tak disangka, dua tokoh utama dalam kasus ini telah lebih dulu melarikan diri, sehingga penyelidikan tersebut berubah menjadi perburuan buronan yang berlarut-larut. Hingga Februari tahun 2026, hampir 37 tahun setelah kejadian, tersangka terakhir akhirnya berhasil ditangkap. Hai semua, selamat datang di Zigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kisah ini terjadi di semenanjung Clearwater Bay, sebuah wilayah di Hong Kong yang hingga kini masih mempertahankan bentang alam pantai alami yang luas, dengan perpaduan pegunungan, tebing, dan garis pantai yang indah. Salah satu tempat yang cukup dikenal di kawasan ini adalah Lobster Bay, yang konon pada masa lalu perairannya sangat kaya dengan hasil laut terutama lobster. Namun lokasinya yang terpencil serta akses jalan yang rumit membuat jumlah pengunjung harian tidak banyak. Kondisi inilah yang perlahan menjadikan tempat tersebut lahan subur bagi berbagai tindak kejahatan. Pada akhir tahun 1970-an, Lobster Bay pernah menjadi lokasi sebuah kasus pembunuhan. Seorang dokter bernama Lee Hong Kuan tiba-tiba menghilang saat berangkat bekerja, dan tidak lama kemudian keluarganya menerima panggilan pemerasan. Pelaku meminta uang tebusan sebesar 50.000 dolar Hong Kong. Namun ketika keluarga datang ke lokasi yang ditentukan, pelaku tidak muncul, dan setelah itu tidak ada lagi panggilan yang masuk. Lebih dari setengah bulan kemudian, jasad Dr. Lee Hong Kuan ditemukan di dekat sebuah tebing di Lobster Bay tanpa jejak tanda kehidupan. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa ia pernah mengalami penyiksaan yang kejam. Namun karena jasad ditemukan setelah waktu yang cukup lama, penyebab kematiannya tidak dapat dipastikan secara jelas. Polisi menyelidiki hubungan sosial dan lingkungan pergaulannya, tetapi tidak menemukan petunjuk berarti. Hingga hari ini, kasus tersebut belum berhasil dipecahkan dan tetap menjadi kasus misteri. Namun tak seorang pun menyangka bahwa 10 tahun kemudian, Lobster Bay kembali menjadi lokasi kejahatan serius lainnya. Apakah kali ini polisi dapat menangkap pelakunya? Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus tahun 1989, Hong Kong sedang diselimuti gelombang panas musim panas. Sekitar pukul 1 siang, cuaca terasa sangat terik. Beberapa remaja berjanji bertemu dan pergi ke pantai untuk bermain air serta menghilangkan rasa gerah. Awalnya mereka hanya bermain di tepi pantai, berlari mengejar ombak. Namun semakin lama, rasa penasaran mereka semakin besar. Mereka mulai menjelajahi area yang lebih terpencil dan lebih jauh dari keramaian, dan akhirnya tiba di sebuah pantai kecil tersembunyi di kawasan Lobster Bay. Tempat itu setengah dikelilingi batu karang dan terpisah dari area luar, membuat pantai kecil tersebut nyaris tak tersentuh oleh pengunjung. Ketika mereka menyusuri pantai itu, mereka tiba-tiba melihat sesuatu berwarna putih mencuat dari tumpukan pasir. Awalnya mereka mengira itu hanyalah sampah yang terbawa ombak. Namun ketika diperiksa lebih dekat, benda itu ternyata adalah seorang pria. Para remaja itu langsung ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kebetulan pada saat yang sama, sebuah kapal melintas di perairan dekat lokasi. Mereka segera melambaikan tangan meminta bantuan. Pengemudi kapal menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mendekat dan melihat situasinya, ia segera menghubungi polisi. Tim kepolisian segera tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Mereka menemukan tubuh seorang pria dalam posisi tengkurap di atas pasir dalam keadaan tidak bernyawa. Korban mengenakan kaos putih dan celana hitam. Hanya bagian tubuh atasnya yang terlihat, sementara bagian bawah tubuhnya terkubur di dalam pasir. Kedua tangannya terikat ke belakang, terdapat bekas ikatan pada kedua kakinya, sementara kepalanya ditutupi kantong plastik. Di sekitar lokasi ditemukan seutas tali nilon berwarna merah, tetapi tidak ada barang apapun yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi korban. Hasil autopsi menunjukkan bahwa tubuh korban memiliki banyak luka. Ia mengalami benturan keras di bagian kepala dan akhirnya meninggal karena kehabisan napas. Waktu kematiannya diperkirakan tidak lebih dari 24 jam sebelum jasad ditemukan. Lokasi ditemukannya korban merupakan sebuah pantai tersembunyi yang terpisah oleh deretan batu karang. Tempat itu hampir tidak mungkin dicapai dengan berjalan kaki menyusuri garis pantai dan umumnya hanya bisa diakses melalui jalur laut. Karena itu polisi awalnya menduga bahwa lokasi tersebut bukanlah tempat pembunuhan yang sebenarnya.
Pelaku kemungkinan sangat memahami kondisi geografis Lobster Bay dan sengaja membuang korban di sana untuk memperlambat penemuan jasad. Skenario lain yang dipertimbangkan adalah korban dibunuh di tempat lain lalu terbawa arus hingga ke lokasi tersebut, dan seiring berjalannya waktu, pasir yang dibawa ombak perlahan menutupi sebagian tubuhnya. Polisi juga menduga semua barang milik korban mungkin telah hanyut terbawa air laut. Mereka kemudian melakukan pencarian skala besar di perairan sekitar, tetapi tidak menemukan petunjuk yang berarti. Sementara tali nilon merah dan kantong plastik yang ditemukan di lokasi merupakan barang kebutuhan sehari-hari yang sangat umum, keduanya tidak banyak membantu upaya polisi dalam melacak pelaku. Dengan minimnya barang bukti yang dapat ditindaklanjuti, polisi memutuskan untuk menjadikan identitas korban sebagai titik awal penyelidikan. Saat itu sempat beredar rumor bahwa tidak lama sebelum kejadian di wilayah Asia Timur pernah diguncang sebuah kasus dugaan pembunuhan yang korbannya menghilang tanpa jejak dan hingga kini belum ditemukan. Ada yang menduga jasad di Lobster Bay adalah orang yang sama. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi memastikan bahwa kedua kasus tersebut sama sekali tidak berkaitan. Setelah kemungkinan tersebut disingkirkan, penyidik mulai menelaah berbagai petunjuk yang ditemukan di lokasi kejadian. Lokasi yang sangat terpencil, metode pembunuhan yang menunjukkan unsur dendam pribadi, serta hilangnya seluruh barang berharga milik korban membuat penyelidikan sempat mengarah pada kemungkinan keterlibatan dunia kriminal. Media pada masa itu bahkan menjuluki kasus ini sebagai kasus mayat terikat di Lobster Bay. Korban sempat dicurigai sebagai informan polisi yang menyusup ke dalam kelompok pelaku transaksi ilegal dan datang ke Lobster Bay untuk mengumpulkan informasi, namun identitasnya diduga terbongkar sehingga ia menjadi sasaran balas dendam. Polisi kemudian memeriksa data para informan serta menelusuri apakah ada operasi rahasia yang berlangsung di sekitar Lobster Bay dalam waktu dekat sebelum kejadian. Namun tidak satupun hasil pemeriksaan yang mengarah kepada korban. Satu demi satu dugaan polisi pun terpatahkan, hingga akhirnya hasil pencocokan sidik jari keluar dan identitas korban berhasil dipastikan. Korban bernama Lee Yuchai, yang akrab disapa Ah Choi, meninggal di usia 26 tahun dan bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran besar di kawasan Sim Sa Sui Timur. Polisi kemudian mulai menyelidiki hubungan sosial dan kehidupan kesehariannya. Hampir semua orang yang mengenalnya memberikan kesan yang sama. Lee Yuchai dikenal sebagai sosok yang rajin bekerja dan bersikap tulus terhadap orang lain, tidak pernah terlambat maupun pulang lebih awal tanpa alasan, serta jarang terlibat perselisihan dengan siapapun. Namun ada satu hal yang menarik perhatian penyidik, restoran tempat Lee Yuchai bekerja berjarak lebih dari 10 km dari Lobster Bay. Tidak ada alasan yang jelas baginya untuk pergi sendirian ke pantai terpencil tersebut. Polisi menduga bahwa kemungkinan besar ada seseorang yang sengaja mengundangnya ke sana atau membawanya ke lokasi tersebut. Polisi kemudian memperluas area pencarian di sekitar tempat kejadian perkara, dan upaya itu pun membuahkan hasil ketika mereka menemukan sebuah mobil di daerah pinggiran Sai Kung dengan kondisi terbakar cukup parah. Namun meski api telah merusak sebagian besar kendaraan itu, mobil tersebut tidak hangus sepenuhnya, memungkinkan penyidik menemukan satu sidik jari samar di dalamnya. Tapi karena keterbatasan teknologi pada masa itu, sidik jari tersebut tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa mobil tersebut adalah milik Lee Yuchai sendiri. Berbagai jejak yang ditemukan di lokasi menunjukkan bahwa setelah melakukan kejahatan, pelaku berusaha membakar mobil tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Berdasarkan temuan itu, polisi menduga kendaraan tersebutlah yang digunakan untuk pergi ke Lobster Bay. Pada masa itu polisi Hong Kong rutin memasang pos pemeriksaan jalan pada malam hari untuk memeriksa kendaraan yang melintas. Metode tersebut merupakan langkah keamanan yang umum digunakan untuk menyaring kendaraan mencurigakan dan mencegah aktivitas ilegal. Menyadari bahwa setiap pemeriksaan biasanya meninggalkan catatan kendaraan yang melintas, polisi kemudian menelusuri kembali data pos pemeriksaan di wilayah Sai Kung sebelum dan sesudah kejadian. Mereka berharap dapat mengetahui pergerakan mobil milik Lee Yuchai. Langkah itu ternyata menjadi titik balik penyelidikan. Polisi pun berhasil mengidentifikasi para tersangka utama. Ternyata pada dini hari tanggal 31 Agustus tahun 1989, polisi sedang melakukan pemeriksaan rutin di kawasan Sai Kung. Dalam operasi tersebut, mereka sempat menghentikan sebuah mobil yang berisi 4 pria. Melihat gelagat keempat orang itu yang tampak gugup dan mencurigakan, petugas pun memutuskan untuk melakukan pemeriksaan singkat. Namun karena tidak menemukan tanda-tanda mencurigakan yang jelas di dalam kendaraan, polisi hanya mencatat nomor plat kendaraan serta identitas para penumpangnya sebelum akhirnya membiarkan mereka pergi. Yang mengejutkan, mobil yang kemudian ditemukan dalam keadaan terbakar di pinggiran kota ternyata adalah mobil yang sama dengan kendaraan yang pernah dihentikan polisi malam itu.
Lokasi pos pemeriksaan tersebut berada di jalur yang harus dilalui antara Sai Kung dan Lobster Bay. Waktu kemunculan kendaraan itu juga sangat sesuai dengan perkiraan waktu terjadinya pembunuhan, karena itu 4 pria yang berada di dalam mobil langsung menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Yang lebih penting lagi, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa salah satu dari 4 pria tersebut merupakan teman lama korban, Lei Yuchai. Tingkat kecurigaan terhadap mereka pun meningkat drastis. Pada malam tanggal 31 Agustus, hanya beberapa jam setelah jasad korban ditemukan, polisi segera melakukan operasi penangkapan berdasarkan petunjuk yang telah diperoleh. Mereka berhasil menangkap 2 orang di kawasan Mongkok dan Tuk Wawan. Keduanya adalah Sun Weili, 19 tahun, dan Chai Tiancheng, 25 tahun. Sementara itu ketika polisi mendatangi rumah 2 tersangka lainnya, mereka mendapati tempat tersebut sudah kosong. Kedua orang itu telah melarikan diri. 2 tersangka yang ditangkap tidak banyak melakukan perlawanan, dan segera mengakui keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Menurut pengakuan mereka, sebenarnya mereka sebelumnya tidak mengenal Lei Yuchai, mereka hanya diajak oleh seorang rekan bernama Yang Guoxiang, untuk ikut serta dalam rencana tersebut. Pada malam kejadian, Yang Guoxiang mengatakan kepada mereka bahwa ada sebuah urusan besar, yang bisa menghasilkan banyak uang. Karena tergiur keuntungan tersebut, keduanya setuju untuk bergabung. Pengakuan itu membuat penyidik sempat mengarah pada dugaan bahwa kejahatan ini dilatar belakangi persoalan finansial. Dugaan tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai hubungan antara korban dan para pelaku, bahkan sempat beredar rumor bahwa Lei Yuchai pernah bekerja sama dengan sekelompok orang dalam transaksi ilegal. Semua barang hasil kejahatan konon disembunyikan di sebuah pantai berbatu di Lobster Bay. Namun karena pembagian keuntungan yang tidak merata, hubungan mereka dikabarkan memburuk dan akhirnya berujung pada pembunuhan. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, polisi kemudian menemukan sebuah sekop besi di tempat pembuangan sampah di Jalan Nganka, Clearwater Bay. Hasil pemeriksaan sidik jari dan bercak darah membuktikan bahwa sekop tersebut merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pembunuhan. Pada tahun 1991, 2 tahun setelah kejadian, kasus ini mulai disidangkan di Pengadilan Tinggi Hong Kong dengan sistem juri. Jaksa menghadirkan berbagai barang bukti, termasuk sekop besi, tali yang digunakan dalam kejahatan, serta pengakuan para tersangka. Berdasarkan berbagai bukti tersebut, jaksa berpendapat bahwa kedua terdakwa terlibat dalam tindak kejahatan yang menyebabkan kematian Lei Yuchai dan meminta hukuman yang berat. Dalam pernyataannya di persidangan, Chai Tiancheng menyatakan bahwa dirinya bukan dalang utama kasus tersebut. Ia mengaku hanya terbujuk oleh orang lain hingga ikut terlibat dan tidak pernah berniat menghilangkan nyawa Lei Yuchai. Sementara Sun Weili berargumen bahwa pada hari kejadian ia hanya bertugas mengemudikan mobil yang membawa rombongan ke Lobster Bay dan tidak ikut dalam tindakan kekerasan yang terjadi setelahnya. Ia juga menegaskan bahwa polisi tidak memiliki bukti sidik jari maupun bukti langsung lainnya yang menunjukkan dirinya pernah melakukan penyerangan terhadap korban. Selain itu, Sun Weili mengatakan bahwa selama proses penyelidikan ia selalu bekerja sama dengan polisi dan memberikan keterangan yang diperlukan. Karena itu ia meminta pengadilan mempertimbangkan kembali tingkat keterlibatannya. Setelah melalui proses persidangan yang berlangsung cukup lama, juri akhirnya mencapai putusan. Pengadilan memutuskan bahwa Chai Tiancheng bersalah atas tindak pembunuhan tidak berencana dan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan Sun Weili dinyatakan tidak bersalah dan langsung dibebaskan di ruang sidang. Putusan tersebut memicu perdebatan luas di masyarakat. Menurut prinsip hukum yang dikenal sebagai asas manfaat keraguan bagi terdakwa, apabila fakta-fakta suatu perkara tidak dapat dipastikan sepenuhnya dan masih terdapat keraguan yang masuk akal mengenai kesalahan terdakwa, maka pengadilan harus mengambil keputusan yang paling menguntungkan terdakwa. Selain itu terdapat faktor hukum lain yang turut menjadi pertimbangan dalam kasus ini. Pada tahun 1989, usia dewasa menurut hukum Hong Kong ditetapkan pada 21 tahun. Artinya, saat kasus terjadi, Sun Weili sebenarnya masih belum dianggap dewasa secara hukum. Faktor ini kemungkinan turut memengaruhi putusan akhir pengadilan. Meski pengadilan telah menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa, kasus tersebut sebenarnya masih jauh dari kata selesai. 2 tersangka lain yang belum tertangkap kemungkinan justru merupakan tokoh utama di balik seluruh peristiwa ini. Meski perburuan terus dilakukan, namun keterbatasan teknologi forensik saat itu serta minimnya petunjuk yang bernilai membuat polisi gagal melacak keberadaan kedua tersangka yang masih buron. Penyelidikan pun mengalami kebuntuan dan perlahan berubah menjadi sebuah kasus dingin yang tersimpan selama bertahun-tahun. Hingga tahun 2000, hampir 11 tahun setelah pembunuhan terjadi,
kasus ini akhirnya mengalami perkembangan besar. Yang Guoxiang akhirnya berhasil ditangkap di Guangzhou saat usianya menginjak 35 tahun. Saat peristiwa itu terjadi, ia baru berusia 24 tahun dan bekerja sebagai kepala bagian di sebuah restoran seafood di Saikung. Setelah ditangkap, Yang Guoxiang mengaku bahwa dirinya sudah lelah menjalani kehidupan sebagai buronan selama lebih dari 1 dekade. Ia tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan dan terus berpindah-pindah tempat persembunyian. Selama masa pelariannya, ayahnya meninggal dunia. Namun ia bahkan tidak sempat melihat sang ayah untuk terakhir kalinya. Dalam pemeriksaan selanjutnya, Yang Guoxiang mulai mengakui seluruh kejadian kepada polisi. Namun yang mengejutkan, keterangannya sama sekali berbeda dengan pengakuan yang sebelumnya diberikan oleh Cai Tiancheng dan Sun Weili. Menurut Yang Guoxiang, dalang utama di balik seluruh kasus ini adalah seorang pria bernama Mei Yaoqiang. Mereka tinggal di lingkungan yang sama dan bersekolah di sekolah yang sama. Karena itulah mereka tumbuh sebagai sahabat dekat dan tetap menjalin hubungan baik hingga dewasa. Menurut catatan kepolisian, sebelum peristiwa tersebut terjadi, Mei Yaoqiang pernah ditangkap dan dipenjara karena kasus perampokan. Setelah bebas, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan pada akhirnya harus bergantung pada bantuan Yang Guoxiang dengan bekerja di restoran tempat sahabatnya itu bekerja. Meski dari luar tampak telah kembali menjalani kehidupan normal, Mei Yaoqiang sebenarnya menyimpan dendam yang mendalam. Ia meyakini bahwa sahabat mereka, Lei Yuchai, telah memfitnahnya hingga membuat dirinya dipenjara secara tidak adil. Ia bahkan menyebut Lei Yuchai sebagai seorang pengkhianat atau informan. Yang Guoxiang yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan kemudian memutuskan untuk membantu Mei Yaoqiang. Ia juga mengajak Cai Tiancheng dan Sun Weili untuk ikut serta. Awalnya mereka hanya berniat memberi pelajaran kepada Lei Yuchai. Untuk melancarkan rencana tersebut, mereka mulai mengamati kebiasaan sehari-hari Lei Yuchai. Pria itu bekerja di sebuah restoran dan biasanya baru bisa pulang larut malam. Setelah pelanggan terakhir pergi, ia masih harus membersihkan tempat, menghitung persediaan barang, dan menyelesaikan berbagai pekerjaan penutupan toko. Oleh sebab itu ia hampir selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan restoran. Lei Yuchai sama sekali tidak menyadari bahwa undangan yang tampak biasa itu akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Ketika malam tiba, kelima pria tersebut berkumpul sambil minum dan mengobrol. Bagi orang yang melihatnya, pertemuan itu tampak seperti acara kumpul-kumpul biasa, tanpa sesuatu yang mencurigakan. Di tengah suasana yang terlihat santai itu, Yang Guoxiang mengusulkan agar mereka pergi ke pantai untuk menikmati angin laut. Ia juga membujuk Lei Yuchai untuk membawa kunci mobilnya. Setelah semuanya berjalan sesuai rencana, mereka pun berangkat dengan mobil menuju Lobster Bay. Menurut pengakuan Yang Guoxiang, awalnya mereka hanya berniat memberi pelajaran kepada Lei Yuchai dan memeras sejumlah uang darinya. Namun ketika konfrontasi terjadi, situasi dengan cepat berubah di luar kendali. Lei Yuchai melakukan perlawanan yang cukup keras, sehingga beberapa orang di antara mereka mengikat korban dan terus melakukan kekerasan terhadapnya, hingga ia tidak lagi mampu memberikan respons. Seluruh kejadian itu berlangsung sekitar 20 menit. Karena hari sudah gelap, mereka tidak berani mendekat untuk memastikan kondisi korban. Mereka juga tidak berusaha meminta bantuan atau memanggil pertolongan. Yang mereka lakukan justru menggali lubang di pantai dan mengubur sebagian tubuh Lei Yuchai sebelum bergegas meninggalkan lokasi. Dalam perjalanan melarikan diri itulah, keempat orang tersebut bertemu dengan pos pemeriksaan polisi yang kemudian menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan. Mereka juga mengambil kunci rumah milik Lei Yuchai dan berencana masuk ke rumah korban untuk mengambil semua barang berharga. Namun karena alasan yang tidak diketahui, mereka tidak berhasil membuka pintu rumah tersebut dan akhirnya membatalkan rencana itu. Keempat pelaku tidak pernah menyangka bahwa hanya sekitar belasan jam kemudian, seseorang akan menemukan Lei Yuchai di pantai tersebut. Ketika membaca berita di surat kabar mengenai kematian Lei Yuchai, barulah mereka menyadari bahwa situasi telah berkembang jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Mereka kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan berpencar. Yang Guoxiang menggunakan identitas palsu untuk kabur ke Thailand. Di sana ia bekerja selama 3 hingga 4 tahun di sebuah pabrik milik komunitas Tionghoa perantauan, sebelum berpindah-pindah ke berbagai tempat lain, termasuk Vietnam. Menurut pengakuannya, sekitar 6 tahun setelah kejadian, ia sempat mempertimbangkan untuk kembali ke Hong Kong dan menyerahkan diri. Namun setelah membaca laporan surat kabar yang menyebutkan kemungkinan pengetatan hukuman pidana, ia mengurungkan niat tersebut. Pada tahun 2001, 12 tahun setelah kasus itu terjadi, Yang Guoxiang akhirnya diadili di Pengadilan Tinggi Hong Kong. Persidangan menggunakan sistem juri yang terdiri dari 7 orang. Di hadapan pengadilan,
Yang Guoxiang kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal Lei Yuchai secara pribadi. Ia mengaku hanya berniat membantu seorang teman melampiaskan kemarahan dan sama sekali tidak membayangkan bahwa akibatnya akan menjadi sedemikian serius. Ia juga menyatakan bahwa orang yang memegang alat untuk melakukan penyerangan serta yang kemudian mengubur korban di pantai adalah Mei Yaoqiang. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, juri mencapai keputusan dengan suara mayoritas 5-2. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Yang Guoxiang bersalah atas tuduhan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dengan putusan tersebut, 3 dari 4 tersangka dalam kasus Lobster Bay telah menjalani proses hukum. Hanya satu orang yang masih buron, yaitu Mei Yaoqiang. Waktu pun berlalu hingga tahun 2026. Lebih dari 36,5 tahun telah berlalu sejak pembunuhan Lei Yuchai terjadi. Setelah menghindari kejaran hukum selama puluhan tahun, Mei Yaoqiang yang kini berusia 62 tahun akhirnya berhasil ditangkap di Thailand pada tanggal 2 Februari tahun 2026. 3 hari kemudian, polisi Hong Kong menggelar konferensi pers dan mengumumkan kabar yang telah lama dinantikan tersebut. Dalam konferensi itu, polisi memberikan ringkasan perjalanan kasus. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1989, polisi menerima laporan dari warga mengenai penemuan sesosok jasad di pantai Lobster Bay, kawasan Sai Kung. Dalam penyelidikan yang berlangsung setelahnya, polisi mengetahui bahwa tersangka keempat, yaitu pria yang baru saja ditangkap tersebut, telah meninggalkan Hong Kong secara ilegal sehari setelah kejadian dan melarikan diri ke luar negeri. Meski demikian, polisi tidak pernah menghentikan upaya pengejaran terhadapnya. Setelah puluhan tahun melakukan analisis data dan pelacakan secara berulang, polisi akhirnya memperoleh informasi bahwa buronan tersebut bersembunyi di Thailand. Begitu tersangka dipulangkan ke Hong Kong, polisi langsung menangkapnya atas tuduhan pembunuhan. Penjelasan mengenai perkembangan kasus tersebut disampaikan oleh Wu Kaining, salah satu tokoh penting yang berperan dalam terungkapnya kembali kasus ini. Ia menjabat sebagai Kepala Tim 1 pada Satuan Kejahatan Berat Wilayah Kowloon Timur dengan pangkat Kepala Inspektur Senior, salah satu jenjang tertinggi dalam kelompok pangkat inspektur. Pada tahun 2025, tepat 36 tahun setelah pembunuhan terjadi, Wu Kaining mengambil alih penyelidikan kasus tersebut. Ia memimpin timnya untuk memindai dan mendigitalisasi seluruh berkas penyelidikan asli satu persatu dari tahun 1989, lalu membangun basis data khusus yang berisi seluruh petunjuk dan informasi terkait kasus tersebut. Saat meninjau kembali barang bukti, ia memperhatikan sebuah petunjuk yang selama bertahun-tahun nyaris terlupakan, yaitu sidik jari samar yang ditemukan pada mobil korban yang telah dibakar. Wu Kaining kemudian menghubungi departemen terkait dan memanfaatkan teknologi forensik modern untuk memulihkan sidik jari tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa sidik jari itu milik Mei Yaoqiang. Pada saat yang hampir bersamaan, polisi juga memperoleh sebuah informasi penting. Mereka menemukan petunjuk bahwa Mei Yaoqiang telah lama melarikan diri ke Thailand. Maka berdasarkan temuan tersebut, kepolisian Hong Kong dan Thailand mulai bekerja sama. Kedua pihak saling mencocokkan berbagai informasi dan petunjuk yang dimiliki hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi seorang pria yang sangat mencurigakan. Di lingkungan sekitarnya, pria itu dikenal dengan nama Ah Bo. Ia mengelola sebuah kedai bubur kepala ikan di distrik Nong Chok, Bangkok. Nama kedainya pun menggunakan nama yang sama. Polisi menemukan bahwa usia, tinggi badan, serta lamanya pria tersebut tinggal di Thailand sangat sesuai dengan profil Mei Yaoqiang. Selain itu, bubur kepala ikan juga merupakan makanan khas daerah Chaosan, kampung halaman Mei Yaoqiang. Berbagai petunjuk tersebut semakin menguatkan kecurigaan polisi. Meski demikian, lebih dari 30 tahun telah berlalu, penampilan seseorang tentu bisa berubah sangat jauh dibandingkan masa mudanya. Karena itu polisi menghabiskan waktu yang cukup lama untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh. Mereka diam-diam mengawasi kedai dan tempat tinggal pria tersebut. Dari pengamatan itu, polisi memastikan bahwa ia tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh dari kedainya, sekaligus berhasil memetakan rutinitas hariannya. Tak lama kemudian, operasi penangkapan pun dilaksanakan. Ketika operasi tersebut dilakukan, pria tersebut tidak membawa dokumen identitas apapun. Ia kemudian dibawa untuk diperiksa dengan dugaan pelanggaran terkait status keimigrasian dan keberadaan ilegal. Dalam proses interogasi, pria itu akhirnya mengakui bahwa dirinya memang Mei Yaoqiang, buronan yang telah lama dicari oleh polisi Hong Kong. Hasil pencocokan sidik jari juga mengonfirmasi pengakuan tersebut. Namun meski identitasnya telah dipastikan, Mei Yaoqiang menolak menjawab pertanyaan apapun yang berkaitan dengan kasus Lobster Bay. Berdasarkan hasil penyelidikan setelah kasus terjadi, Mei Yaoqiang segera meninggalkan Hong Kong melalui jalur ilegal.
Ia hidup dengan identitas samaran dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain selama bertahun-tahun. 5 tahun kemudian, ia tiba di Thailand. Setelah menetap di sana, ia bekerja di sebuah pabrik setempat dan menjalani kehidupan yang sangat sederhana serta tertutup. Setelah berhasil menabung sejumlah uang, ia mendirikan sebuah pabrik kecil di Provinsi Pathum Thani. Beberapa tahun kemudian, ia hidup bersama seorang wanita Thailand dan membesarkan 3 orang anak. Seiring berjalannya waktu, ia pindah ke Bangkok dan membuka usaha kedai bubur kepala ikan. Selama tinggal di Thailand, baik tetangga maupun para pelanggannya tidak mengetahui identitas aslinya. Di mata mereka, Mei Yaoqiang hanyalah seorang perantau Tionghoa yang rajin bekerja, ramah, dan hidup sederhana. Tidak ada yang menyangka bahwa pria tersebut sebenarnya adalah buronan kasus pembunuhan dari Hong Kong yang telah dicari selama puluhan tahun. Menariknya, dalam konferensi pers setelah penangkapan Mei Yaoqiang, Kepala Inspektur Senior Wu Kaining juga mendadak menjadi perbincangan hangat di internet karena perjalanan karirnya yang tidak biasa. Ia bukan lulusan jalur akademi kepolisian pada umumnya, melainkan seseorang yang beralih profesi dari dunia media. Sebelum bergabung dengan kepolisian Hong Kong, Wu Kaining pernah menjadi reporter magang di stasiun televisi TVB. Ia bahkan pernah meliput pertandingan Premier League Asia Trophy. Setelah menyelesaikan masa magangnya, ia bekerja sebagai reporter dan pembawa berita di beberapa stasiun televisi Hong Kong. Sebagian besar liputannya berkaitan dengan olahraga, isu sosial, dan berita kemasyarakatan. Menurut sejumlah laporan, ia juga pernah menangani pemberitaan kriminal. Dalam salah satu kasus hanya 2 jam setelah sebuah kejahatan terjadi, ia menelusuri riwayat media sosial korban selama 3 tahun dan berhasil menemukan petunjuk penting dari tumpukan informasi yang sangat besar. Berkat pengalaman panjangnya di dunia jurnalistik, Wu Kaining mengembangkan kemampuan observasi yang tajam, komunikasi yang jelas, serta kemampuan mengolah informasi dan bekerja di bawah tekanan tinggi. Pada tahun 2011, ia memutuskan untuk mengejar cita-citanya bergabung dengan kepolisian Hong Kong. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia berhasil lolos seleksi dan resmi menjadi anggota kepolisian. Pada masa-masa awal pengabdiannya di kepolisian, ia ditempatkan di unit kejahatan teknologi dan kejahatan komersial wilayah Kowloon Timur, tempat ia menangani berbagai kasus penipuan daring, kejahatan finansial, serta tindak kriminal berbasis teknologi lainnya. Pada Oktober tahun 2023, dengan pangkat Kepala Inspektur Senior, ia memimpin sebuah operasi anti penipuan berskala besar yang berhasil mengungkap 69 kasus penipuan dan menangkap 33 tersangka. Total kerugian yang terkait dengan seluruh kasus tersebut dilaporkan melebihi 7 juta dolar Hong Kong. Setahun kemudian saat menjabat sebagai pelaksana tugas superinten di markas kriminal Kowloon Timur, ia kembali memimpin operasi anti penipuan besar lainnya. Operasi tersebut berhasil menangkap 154 tersangka dengan nilai kerugian yang terlibat mencapai sekitar 289 juta dolar Hong Kong. Berbagai prestasi tersebut membuat Wu Kaining memperoleh pengakuan luas di lingkungan kepolisian. Kini, setelah dipindahkan ke unit kejahatan berat untuk menangani kasus-kasus kriminal besar, namanya semakin dikenal luas. Perjalanan karir Wu Kaining membuat banyak orang teringat pada serial drama Hong Kong klasik Armed Reaction. Serial tersebut mengisahkan seorang perempuan biasa yang bergabung dengan kepolisian dan perlahan berkembang menjadi petugas yang mampu menangani berbagai kasus secara mandiri. Seiring meningkatnya popularitas serial tersebut, sosok polisi wanita bersenjata dalam serial itu telah melampaui batas dunia hiburan dan menjadi simbol polisi wanita yang profesional, tangguh, dan penuh tanggung jawab. Banyak warganet kemudian menyebut Wu Kaining sebagai Armed Reaction versi dunia nyata. Keberhasilannya membantu menangkap tersangka terakhir dalam kasus Lobster Bay menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya. Selain meninggalkan jejak dalam sejarah kriminal Hong Kong, kasus itu juga memunculkan beragam cerita mistis yang hingga kini masih dikaitkan dengan Lobster Bay. Konon tidak lama setelah pembunuhan terjadi, sepasang kekasih muda yang hubungan mereka ditentang oleh orang tua datang ke lokasi itu saat senja untuk berbincang dan melepas rindu. Mereka tidak mengetahui bahwa tempat tersebut baru saja menjadi lokasi pembunuhan. Namun tak lama setelah duduk di pantai, mereka berulang kali mendengar suara seorang pria dari arah sekitar. Ketika menoleh ke segala arah, mereka tidak menemukan seorang pun. Tapi beberapa saat kemudian, hembusan angin kencang tiba-tiba menerpa dan mengangkat pasir di sekitar mereka, sehingga keduanya memutuskan pergi dengan tergesa-gesa. Ada pula cerita yang menyebutkan bahwa seseorang pernah berkemah di dekat lokasi kejadian. Pada tengah malam ia mendengar suara seorang pria memanggil dari kejauhan. Untuk memastikan apa yang didengarnya, orang tersebut keluar dari tenda untuk mencari sumber suara.
Namun keesokan harinya kondisi kesehatannya dikabarkan memburuk secara drastis hingga harus terbaring di tempat tidur selama 1 bulan sebelum pulih. Cerita yang paling aneh bahkan menyebutkan bahwa ada orang yang pernah melihat sosok bayangan samar di pantai tersebut. Meski demikian, berbagai kisah bernuansa mistis tersebut pada dasarnya hanyalah legenda urban yang beredar dari mulut ke mulut, dan kebenarannya tidak pernah dapat dibuktikan. Seiring berjalannya waktu, Lobster Bay kini justru menjadi salah satu destinasi wisata alam dan jalur pendakian yang populer. Di sana terdapat peninggalan bersejarah berusia sekitar 3.000 tahun yang dikenal sebagai ukiran batu Lobster Bay, sekaligus menjadi salah satu lokasi favorit untuk mengamati bintang pada malam hari. Kembali ke kasus ini, hampir 37 tahun telah berlalu sejak pembunuhan Lei Yuchai terjadi. Pria yang dianggap sebagai dalang utama, Mei Yaoqiang, akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa kembali untuk menghadapi proses hukum. Pihak kepolisian menyatakan bahwa ini kemungkinan merupakan salah satu kasus dengan masa pelarian tersangka terlama dalam sejarah Hong Kong. Namun kasus tersebut kembali menjadi perhatian publik. Sebagian warganet mulai mempertanyakan motif kejahatan yang selama ini diyakini sebagai penyebab utama pembunuhan. Mereka berpendapat bahwa apabila Lei Yuchai benar-benar pernah memfitnah Mei Yaoqiang hingga masuk penjara, maka rasanya kecil kemungkinan Lei Yuchai akan dengan tenang menerima undangan bertemu larut malam dari orang yang pernah memiliki konflik serius dengannya. Karena itu, apakah peristiwa tersebut memang terjadi seperti yang diceritakan oleh Yang Guoxiang masih menjadi tanda tanya. Di antara 4 tersangka dalam kasus ini, Chai Tiancheng dan Sun Weili telah lama menyelesaikan hukuman atau dibebaskan. Adapun Mei Yaoqiang kini didakwa atas tuduhan pembunuhan. Ia tidak mengajukan permohonan jaminan dan saat ini masih ditahan sambil menunggu persidangan. Pihak kejaksaan juga masih terus melakukan penyelidikan lanjutan dan mengumpulkan bukti tambahan. Karena kasus ini telah berlangsung selama puluhan tahun, berbagai faktor dapat menjadi tantangan besar dalam proses persidangan, seperti memudarnya ingatan para saksi, sulitnya menghadirkan kembali saksi-saksi lama, hingga kondisi barang bukti yang mungkin telah mengalami kerusakan atau penurunan kualitas penyimpanan. Semua hal tersebut berpotensi menjadi faktor penting dalam jalannya persidangan di masa mendatang. Diharapkan kasus ini dapat segera terungkap sepenuhnya dan memberikan kejelasan serta keadilan bagi keluarga Lei Yuchai setelah penantian yang berlangsung hampir 4 dekade. Itulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.